Persyaratannya untuk dokumennya, kita nanti pakai raport kelas 5, ya insya Allah nanti kita share di website, bisa dicek gitu kan, Oke. prestasi-prestasi Albina. Karena kalau disebutkan terlalu banyak ya, Masya Allah. Jadi 3 kriteria itu yang menjadi patokan untuk kelulusan calon santri baru. Oke. Cukup bayar sekali dan santri fokus belajar, udah gitu aja. Banyak kalau pengalaman uniknya, saking banyaknya lupa juga. Udah terlalu lama Udah ya. terlalu lama karena angkatan pertama itu kan. Terus ada kelas yang buka nih, kosong nih. Masuk Ada juga. masuk ngadem. Adem doang ya. Masalah mungkin jangan ditiru kalau sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Albina Talks. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, Ane dikasih kesempatan ini sama tim Albina untuk ngobrol-ngobrol. Ini mungkin bisa dibilang reuni ya dengan salah satu alumni Albina juga angkatan 1, ada Bang Teguh di sini. Assalamualaikum Bang Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana sehat Bang Teguh? Alhamdulillah, gimana sehat tentu? Alhamdulillah sehat. Bang Teguh berarti udah lama di Albina atau baru ini? Masuk 2018. Masuk 2018. Ya. Di bagian apa Bang? Saya di Administrasi Umum dan Kesejahteraan. Pas banget Pas ini, banget ya. Masya Allah, pas banget. Pas banget. Ane itu sebenarnya pengen kepoin Bang Teguh. Boleh. Kepoin Bang Teguh perihal hal yang lagi hangat-hangatnya di kalangan Albina nih. Iya, iya. Dan mungkin di kalangan orang tua murid gitu ya. Boleh. Ngomong-ngomong, Albina tuh lagi buka pendaftaran PSB ya. Betul. PSB itu apa sih, Bang? Iya. Bismillah, saya awali dulu. PSB itu penerimaan santri baru. Oke. Jadi ini memang salah satu program inti pesantren. Kita memang menerima untuk santri baru ya. Kita sudah mulai dari bulan September ini 2021 sampai dengan 25 November 2021. Berarti Jadi 3 bulan 3 ya. bulan. Kalau dari sekarang berarti sisa 2 bulan lagi. Oke. 2 bulan lagi insya Allah. Oke, berarti PSB itu singkatan dari penerimaan santri baru. Santri ya? baru, betul. Kalau boleh tahu, PSB ini untuk siapa aja ya? Kita jenjangnya untuk SMP dan untuk umum juga. Jadi untuk calon santri umum. Calon santri umum. Betul. Kayak gimana tuh maksudnya? Maksudnya ya siapa saja boleh daftar gitu kan. Oke. Jadi hanya untuk jenjang SMP. Jadi dia nggak bisa untuk jenjang SMA kan. Berarti Albina nggak bisa ya, nggak nerima untuk SMA? Nggak, jadi kita harus dimulai dari SMP gitu kan. Oke, Dari berarti SMP. buat mungkin orang tua yang nanya, kalau ini santri pindahan bisa nggak kira-kira masuk Albina atau enggak murid lulusan SMP, mungkin SMP negeri atau SMP swasta di luar pengen masuk Albina, itu nggak bisa berarti? Nggak bisa ya, karena memang kita mulainya programnya SMP, SMA di Albina. Gitu. Jadi kita belum bisa menerima pindahan-pindahan, betul. Oke. Untuk persyaratannya nih Bang, kan pasti udah buka nih, alur pendaftarannya udah ada dari awal September sampai akhir November. Persyaratannya apa aja sih? Persyaratannya untuk dokumennya, kita nanti pakai raport kelas 5, semester 1, semester 2, kemudian ada foto, kemudian ada akta lahir. Fotonya ukuran berapa tuh? 4R. 4R, ya betul. Kemudian ada kartu keluarga, dan kemudian nanti bukti NISN, nomor induk siswa nasional. Cukup itu aja. Dan kita pendaftaran online. Oh, online ya? Pendaftaran online. Berarti nggak usah datang ke sini juga nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi dari kalau rumah bisa diakses. Oke. Kalau boleh tahu di mana ya? Masuk di websitenya Albina, albina.sch.id. Oke, mungkin nanti buat orang tua santri atau mungkin ada adik-adik di sini yang nonton atau mungkin kakaknya nih ngelihat, adik Ane pengen dimasukin nih ke Albina gitu ya. Ya. Boleh nanti langsung bisa diakses di website Albina, www.albina.sch.id. Ahlan, silahkan mendaftar. Oke, insyaallah. A-nya 2 ya? A-nya 2, A-nya Albina, jangan 1 ya. Oke, Bang, ini tadi udah ngobrolin tadi alur pendaftarannya, terus persyaratan pendaftaran. Nah, tesnya, kapan sih tesnya? Insya Allah tesnya untuk putri di tanggal 27 November, kemudian untuk putranya 28 November. Dan kita usahakan offline insya Allah ya. Amin, mudah-mudahan offline ya. Karena tahun sebelumnya kita tesnya online gitu kan. Nah, ini mungkin ada sedikit dilema juga nih di kalangan para calon santri baru gitu ya, dan para orang tua calon santri baru. Kira-kira persyaratan tadi kan ada sempat disinggung nggak sih persyaratan kesehatan untuk daftar di Albina itu seperti apa sekarang?
Baik, nanti ada formulir khusus yang harus diisi ketika santri sudah dinyatakan lulus. Ketika sudah dinyatakan lulus tes akademik dan wawancara, nanti ada form kesehatan. Dan itu disertakan sebagai syarat santri diterima di Albina gitu kan. Itu harus dibawa dan harus direkomendasikan oleh dokter yang meriksa. Oke. Jadi memang sudah ada prosedurnya gitu. Oke. Tapi kalau untuk surat vaksin dan lain-lain itu nggak jadi. Untuk saat ini belum ya, karena kan vaksin usia pendaftar itu masih di angka 10 Masih sampai 11 belia ya. ya, masih belia. Betul, sedangkan syarat vaksin itu 12 tahun. Mungkin kedepannya akan kita rumuskan lagi untuk itu. Oh iya, Masya Allah, Masya Allah. Tadi kita udah banyak ngobrol teknis. Ya. Mungkin banyak yang kepo juga sebenarnya di Albina itu gimana pendidikannya, dan kebetulan alhamdulillah kita juga lagi ngobrol sama salah satu alumni Albina. Iya, gitu. dua-duanya alumni kayaknya. Iya sih, aneh juga. Tapi mungkin kita terpaut jauh. Dan alhamdulillah kita bisa reuni di sini. Iya. Kalau dari antum pribadi Bang, ngelihat kayak sekarang kondisi Albina gitu ya, lingkungannya dan lain-lain, itu sekondusif apa sih belajar di Albina? Apa sih yang membuat Albina ini mungkin lebih baik daripada tempat-tempat lain untuk dijadikan tempat untuk belajar? Kalau melihat Albina ya memang lingkungan belajar. Kalau dibanding dulu Ana sebagai alumni, fasilitas Albina saat ini lebih jauh lebih mendukung ya untuk proses pembelajaran. Lingkungannya sudah memang lingkungan pendidikan, fasilitas yang menunjangnya juga sudah sangat baik gitu kan. Ya jadi nggak ada alasan lagi untuk santri ini memang fokus untuk belajar gitu. Dan memang harus lebih dari kakak-kakaknya nih. Iya. Harus lebih unggul juga prestasinya gitu harus kan. Dong. Harus gitu kan. Ya memang untuk saat ini alhamdulillah Albina jauh lebih baik lagi kan untuk fasilitasnya. Baik. Untuk kurikulumnya gimana kalau sekarang? Baik, untuk kurikulum umumnya memang kita mengacu ke Diknas. Jadi nggak usah khawatir nanti kalau lulus dari pesantren bingung nih mau kuliah di mana, bisa di mana aja bisa gitu kan. Karena untuk umum kita kurikulumnya Diknas. Sedangkan untuk kurikulum syar'inya kita punya sendiri. Kita punya racikan sendiri gitu. Oh, berarti khusus pesantren Albina. Masya Allah, berarti kita ada dua kurikulum ada ya dua so kurikulum, far ya. Betul. Kurikulum Diknas dengan kurikulum pesantren yang diracik khusus. Betul sekali. Bener tuh kayak ngeracik makanan aja. Betul. Tapi sebagai bukti nih, Ane pengen nanya ente nih Bang. Ente lulusan apa Bang? Saya dulu alumna angkatan pertama. Maksudnya kuliah? Oh kuliahnya? Kuliahnya logistik ya, ambilnya logistik. Logistik. Berarti itu jurusan MIPA ya? Betul, MIPA. Logistik sebenarnya masih lingkup teknik industri lah, manajemen industri. Oke, berarti ya udah nggak bisa dipertanyakan lagi gitu untuk lulusan Albina. Ada kok contohnya untuk masuk ke bidang MIPA gitu ya. Di IPS juga banyak ya teman-teman kita di bidang syar'i juga. Betul. Masya Allah. Kalau untuk prestasi nih, ini pasti juga jadi pertimbangan besar nih bagi para calon wali santri dan para calon santri nih. Kira-kira Ane masuk Albina, anak Ane masukin Albina tuh, anak Ane bakalan jadi apa? Prestasi Masya Allah, alhamdulillah. Setiap tahun kita mengikuti kegiatan perlombaan baik nasional gitu kan. Yang terakhir ini kan alhamdulillah santri Albina kan menjadi perwakilan untuk Olimpiade Nasional ya, untuk kimia dan fisika. Masya Allah. Ya. Itu kemarin Ane baru ngeliat tuh broadcastnya. Iya betul kan. Terus sebelumnya ada yang juara 2 dan 3 untuk lomba pidato bahasa Arab gitu kan. Masya Allah. Ya insya Allah nanti kita share di website, bisa dicek gitu kan. Prestasi Albina. Karena kalau disebutkan terlalu banyak ya. Masya Allah. Ini Ane spill sedikit aja ya. Iya boleh. Albina juga pernah menoreh prestasi internasional Bang ternyata. Masya Allah. Iya, udah 2 orang dari teman-teman kita, udah alumni sih mereka, yang alhamdulillah sempat mencicipi rasanya mendapatkan medali internasional di bidang fisika. Ya, so kita tunggu apa lagi gitu untuk menuntut ilmu. Selain ilmu selain ilmu sains, kita juga bisa mendapatkan ilmu syar'i di sini. Betul. Oke. Mungkin ini Bang, ada beberapa pertanyaan. Nih Ane coba kumpulin. Tadi ada yang coba kumpulin dan Ane coba tanyain ke Abang supaya nanti bisa jelas nih ke kita nih informasi yang ada gitu. Soalnya takut simpang siur nih. Kadang ada orang yang nanya gini jawabannya A, nanya ke yang lain B. Nah, ini biar kita jelas nih ya. Nih Bang, ada yang nanya kira-kira fasilitas apa aja sih? Tadi kan udah sempat disinggung tuh. Ada perbaikan fasilitas di Albina. Fasilitas apa aja sih yang Albina sediakan untuk santri-santrinya? Baik, kalau untuk akademis kita kan punya kampus ya. Kita ada 3 kampus ini. Ada kampus A, kampus B, kampus C. Jadi untuk putra dan putri
Kemudian kita juga punya asrama. Kita asrama alhamdulillah semua sebenarnya hampir seluruh ruangan dan fasilitas kita sudah AC ya. Masya Allah. Ya, kalau dulu kan awal-awal belum. Iya. Kalau sekarang sudah AC semuanya. Kemudian juga kita punya lapangan untuk olahraga, baik indoor maupun outdoornya kita sudah punya. Kemudian kita juga punya fasilitas penginapan buat orang tua santri. Misal kalau mau kunjungan di hari Ahad, dia bisa nginep di hari Sabtunya. Kita sudah punya. Kemudian kita juga punya fasilitas produksi ya. Kalau memang untuk kebutuhan santri juga gitu kan, kayak produksi rotinya. Kita juga punya fasilitas laundry. Putra-putri terpisah. Masya Allah. Berarti untuk laundry, untuk cuci baju semuanya udah di-handle gitu. Sudah ya? di-handle, ya. Berarti santri tinggal fokus untuk belajar. Fokus belajar di sini. Masya Allah. Insya Allah tinggal fokus belajar di sini. Laundry sudah di-handle. Putra-putri terpisah. Oke. Kalau jadi santri itu pagi anterin pakaiannya yang kotor, pulang sekolah habis asar tinggal ambil langsung. Oke, Masya Allah. Kurang lebih itu. Masya Allah. Berarti nggak cuman menopang kegiatan edukasinya aja betul, ya, betul. tapi juga bagaimana faktor-faktor penunjang kebetahan santri dan juga kesehatan santri di sini juga disediakan. Ya, kita juga kan punya poliklinik ya. Oh iya, di bawah ya. Di bawah gitu. Oke Bang, ini ada lagi nih pertanyaannya nih. Ini berkaitan dengan PSB. Apa kriteria kelulusan penerimaan santri baru Albina? Sebenarnya kita dilihat pertama dari seleksi dokumen ya, dokumen yang tadi saya sebutkan itu. Kemudian nanti ada tes akademik, itu dari 5 mata pelajaran, itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan PAI. Nanti kemudian ada tes wawancara. Jadi 3 kriteria itu yang menjadi patokan untuk kelulusan calon santri baru. Oke, untuk tes akademik tadi mungkin ada silabusnya atau itu sesuai dengan pelajaran yang sudah mereka pelajari? Betul, yang sudah mereka pelajari. Mungkin di kelas 5, kelas 6 lah materinya. Oke, Masya Allah. Berarti mungkin itu yang harus diperhatikan buat calon-calon santri baru ya? Disiapkan ya? Iya, diperhatikan juga dokumennya, berkasnya. Jangan sampai ada berkas yang bodong gitu ya. Masa iya sih? Ya nggak mungkin lah ya. Pasti semuanya udah pada disortir gitu berkas-berkasnya. Kemudian nih Bang, ada pertanyaan lagi. Kira-kira ketika si santri ini udah lulus di Albina, itu jadwal kunjungan orang tua gimana? Oh gitu, kunjungan ya? Iya. Untuk normalnya memang kunjungan itu dalam 1 bulan 2 kali. Jadi bisa pekan ke-2 dan ke-4. Nanti memang diatur jadwalnya oleh bagian pengasuhan sepertinya gitu kan. Cuman di masa pandemi ini kita tidak menerima kunjungan orang tua santri, tetapi Albina memfasilitasi untuk melakukan video call dengan orang tua santri. Itu sudah dijadwalkan, jadi 1 pekan sekali. Oh berarti udah ada jadwalnya? Sudah ada jadwalkan, betul. Video call? Video call, betul. Berarti bagaimana tuh? Via HP Ustadz kah atau? Enggak, kita pakai komputer aja. Jadi santri nggak megang HP. Datang ke pengasuhan, kita sudah sediakan komputernya, video call dengan orang tuanya. Masya Allah, baru ini nih. Baru ya? Baru. Aneh, kebetulan alhamdulillah lulus di Albina 2018. Di saat itu mungkin kayaknya kita masih nggak kebayang tuh kita bisa video call sama orang tua via komputer. Betul. Semenjak pandemi ini kan, karena nggak ada kunjungan orang tua, ya kita fasilitasi itu untuk santri ya. Berarti alhamdulillah untuk melepas kerinduan dengan orang tua, Albina sudah ada backupnya lah ya. Sudah ada backupnya, sudah mewakili lah. Ini mungkin pertanyaan penting juga nih Bang, yang mungkin jadi sebagai perhatian besar juga bagi beberapa calon wali santri gitu ya, berkaitan dengan biaya. Kira-kira apakah ada biaya tambahan di luar biaya bulanan dan tahunan? Untuk biaya sudah mencakup semuanya. Jadi ketika orang tua santri membayar SPP, berarti itu sudah mencakup untuk makannya 3 kali sehari, kemudian sudah mencakup laundry-nya, sudah mencakup tidurnya di asrama gitu kan. Jadi tidak ada lagi tambahan. Termasuk juga biaya tahunan, itu sudah termasuk rihlahnya. Oh berarti nggak ada tambahan lagi. Oh Masya Allah. Jadi cukup bayar sekali. Dan santri fokus belajar udah gitu aja. Berarti insya Allah untuk segala kegiatan di Albina nggak ada lagi dipungut biaya apapun. Nggak ada lagi. Oke, Thayyib. Oke nih, paling pertanyaan lagi nih kan kayak kondisi sekarang gitu ya. Tadi Albina sudah memfasilitasi untuk pendaftaran secara online. Kira-kira kalau calon wali santri bisa datang dengan santrinya ke Albina, apakah itu bisa atau mungkin ada berbagai macam peraturan gitu, Ustaz? Untuk kunjungan survei Untuk kunjungan survei. Insya Allah bisa, kita tetap menerima.
Paling nanti kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan ya dari Satgas. Dan secara umum bisa datang ke Albina untuk survei, baik orang tua maupun calon santrinya. Oke, Bisa gitu. Masya Allah. Nah, ini paling juga ada pertanyaan lagi nih. Ya. Albina kan kita udah ngelihat banyak banget prestasinya, gitu ya. Untuk santri-santri yang pengen fokus ke hafalan Quran. Ya. Nah, itu apakah disediakan kayak ruang lingkup khusus untuk mereka untuk benar-benar fokus menghafal atau bagaimana sih? Ya betul. Kalau memang dia santri tersebut punya kelebihan untuk di hafalan Al-Quran, memang kita arahkan ada program khususnya. Kalau dulu kan ada Tajul Waqar gitu kan, terus ada Khairukum. Nah, insya Allah memang ada kelas khusus untuk hafalan Al-Quran. Insya Allah ada itu. Sudah ada ya. Oke, Masya Allah. Nah ini Ustadz, kebetulan nih Bang, kemarin aneh scroll WA gitu kan, dapat broadcast nih di grup. Kayaknya tuh ada semacam roadshow gitu ya tentang PSB gitu. Kayak ada di kemarin tuh aneh ngeliat di Batam. Terus kayaknya bakalan ada di beberapa kota. Itu tuh apa sih Bang? Ya sebenarnya itu salah satu program bagian dari PSB. Jadi kita ke beberapa perwakilan luar daerah. Misalkan ada di Batam, Pontianak, kemudian ada di Palembang juga ada kan. Jadi kalau offline-nya itu sebelum pandemi ini kita offline. Berarti ada perwakilan Albina yang datang tuh. Betul. Jadi kita mengadakan seminar di sana. Cuman berhubung karena situasinya belum memungkinkan, maka kita bikin webinar online itu kan. Lebih ke open house sebenarnya. Mereka mengenal lebih dekat tentang Albina. Gitu. Itu apa aja tuh Bang yang dibahas kira-kira di dalamnya? Baik, nanti kita bahas tentang kurikulumnya, kemudian nanti ada pengenalan mengenai fasilitas Albinanya. Karena kan mereka mungkin calon santri baru ini belum mengerti kan, jauh dari luar daerah gitu kan. Kalau kesini agak susah ya kita jelaskan di sana kan. Oke, toyib. Itu berapa kota tuh Bang kalau boleh tahu? Saat ini perwakilan di 13 kota. 13 kota? Kurang lebih ya 13 kota. Masya Allah. Ada Medan, ada Aceh, kemudian Balikpapan, Samarinda, Palembang, Pontianak juga ada kan, Batam, Makassar, kurang lebih itulah. Berarti dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur ada tuh, Masya Allah. Dan itu kalau boleh tahu yang ikut roadshow ini pesertanya itu terbuka untuk umum kah atau khusus untuk daerah-daerah tersebut atau bagaimana Seth? Untuk saat ini untuk khusus daerah tersebut, misalkan untuk Batam dan sekitarnya gitu kan. Tapi memang untuk umum. Itu pendaftarannya bagaimana tuh? Nanti ada kita sertakan di brosurnya ya. Ada kontak person untuk pendaftaran insya Allah. Tapi harus yang berdomisili di kota tersebut. Iya, dan sekitarnya. Oh iya, dan sekitarnya. Oke, Masya Allah. Berarti nggak hanya edukasi mereka bisa para calon wali santri bisa datang ke Albina untuk survei, tapi betul. Kita juga memfasilitasi untuk mungkin calon wali santri dan calon santri yang jauh-jauh nih tempatnya dan nggak memungkinkan untuk datang ke kita bisa menyediakan gini loh Albina melalui webinar ini ya. Oke, Masya Allah. Ini alhamdulillah banget, berarti kalau aneh bisa simpulin gitu ya, banyak banget perkembangan Albina dari mungkin aneh awal pertama kali masuk Albina 2012, kemudian lulus 2018, setelah lulus datang lagi ke Albina kayak sudah beda ya? Ajib Albina, Masya Allah. Iya, nggak tahu kenapa, kayaknya mungkin setiap kita ngerasain ini gitu ya. Betul. Kayak aneh lulus dari SD kebalik ke SD aneh kayak kok sudah lebih bagus. Iya, jadi gedongan gini gitu ya. Dan alhamdulillah juga hal serupa terjadi di Albina dan alhamdulillahnya improvement ini terjadi secara positif. Alhamdulillah. Antum angkatan berapa? Aneh angkatan 9 Bang. 9 ya? Berarti sekarang masih kuliah atau? Masih kuliah, alhamdulillah. Masih kuliah. Mau di mana kuliahnya? Dia gak jadi anak yang nanya nih. Aduh, aneh jadi malu kalau ngomong. Sebenarnya aneh masih kan kuliah. Kita sesama alumni itu kan. Iya. Saling memberi informasi kan buat calon orang tua. Aneh alhamdulillah sekarang sedang melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insyaallah, mohon doanya aja. Ya kita sama-sama inilah berkontribusi, nggak hanya untuk diri kita sendiri, keluarga, tapi juga untuk Albina dan mungkin Indonesia juga kalau bisa ya. Alhamdulillah. Berarti setelah lulus ke Albina? Setelah lulus dari sana nanti? Kita lihat aja nanti ya. Sekarang juga ke Albina. Mungkin untuk melepas kangen gitu sama satu-satu kan. Dan ya nggak lupa juga sedikit banyak prestasi yang udah kita raih, toreh di luar itu juga faktornya karena di sini gitu kan. Anda juga sedikit banyak belajar tentang muamalah dengan orang itu di Albina Bang. Masya Allah. Jadi dulu itu sebelum Anda masuk Albina,
bisa dibilang SD gitu ya. Itu Ani nggak punya teman sama sekali kecuali teman sekolah. Kalau di rumah nggak ada Di rumah nggak ada teman. Ani pengen jalan keluar ke warung, Ani takut. Oh gitu. Iya, takut ketemu orang. Dan Ani pernah di ada di satu kondisi di mana waktu itu orang tua Ani masukin Ani ke pesantren kilat di salah satu tempat di Bandung gitu ya. Waktu itu lagi zaman-zamannya es krim yang ada poin-poinnya gitu di sticknya. Qadarullah, Ani kan juga bodo amatan orangnya. Ani patahin. Ternyata teman Ani ngaku-ngaku kalau stick itu tuh punya dia. Terus dia bawa kakaknya, terus abangnya marahin Ani nangis. Di saat itu Ani kayak, aduh, bisa nggak ya Ani kayak bersosialisasi dengan orang luar. Dan alhamdulillah ketika masuk Albina dan bersosialisasi dengan teman-teman gitu, ditambah dengan pengarahan ustadznya yang masya Allah gitu ya ke kita, ya alhamdulillah ya ginilah jadinya kita lebih terbuka dengan orang lain. Ya? Iya, alhamdulillah. Kalau Ustadz sendiri ada pengalaman unik nggak ketika di pesantren dulu gitu? Banyak kalau pengalaman uniknya. Saking banyaknya lupa juga. Udah terlalu lama ya? Terlalu lama karena angkatan pertama itu kan. Mungkin kalau dulu kan kata antum bilang ya, kalau kita sudah lulus, kemudian balik lagi ke pesantren, langsung ada perubahan itu kan fasilitasnya. Dan anak itu kan angkatan pertama, berarti kan jedanya jauh tuh. Saya balik lagi ke pesantren 2018. Itu jomplang banget tuh perbedaannya. Oh iya bener, nanti lulus tahun 2010. Udah 8 tahun baru 8 tahun, gitu kan? Iya. Itu dari bawah ke atas itu perbedaannya. Kaget banget Kaget sih, banget, Bang? Tapi Masya Allah kan untuk kemajuan bersama gitu kan. Alhamdulillah. Kalau cerita banyak sih, karena memang dulu fasilitas nggak seperti sekarang ya. Kalau misalnya dari asrama ke masjid itu terasa jauh gitu kan. Kalau sekarang kan sudah banyak bangunan ya, jadi nggak deket kan. Antum merasa kan? Ngerasa gitu kan. Dan kantin juga dulu kayak masih gubuk kan. Sekarang kantinnya Masya Allah udah gedongan. Masya Allah. Dulu kita pakai kipas angin yang belajar kan. Sekarang udah AC. Banyak sih misalnya. Gerah-gerahan sekarang udah malah kedinginan. Itu dulu sempat ngerasain, dulu kan AC itu cuma ada di gedung SMA. Gedung SMA itu ruang tertentu aja kan? Ruang tertentu aja. Kebetulan waktu itu pengen ngadem gitu ya, hari Ahad gitu kan. Terus ada kelas yang buka nih, kosong nih. Masuk ngadem doang ya. Masalah mungkin jangan ditiru kalau sekarang ya. Soalnya nanti takutnya kita difitnah apa-apa, ada yang hilang dan lain-lain gitu ya. Tapi Masya Allah, alhamdulillah perkembangannya juga perkembangan positif, nggak cuman di fasilitasnya tapi di kualitas santrinya juga insya Allah terus meningkat ya setiap tahunnya. Mungkin terakhir nih Bang, pesan-pesan buat calon wali santri ataupun calon santri baru yang mau mendaftar di Albina tuh apa? Ya, kalau untuk mencari bukan alternatif ya, memang Albina pilihan untuk calon orang tua santri atau calon santri untuk belajar, untuk menyekolahkan anaknya di sini. Jadi nggak usah ragu, udah daftar dulu aja, lulus, insya Allah belajar di sini. Jangan takut lagi. Jangan takut dan bisa dibilang kalau ente jadiin pesantren itu pilihan nomor 2, sekarang saatnya ente jadiin pesantren pilihan nomor 1. Masya Allah. Ayo mondok ya. Ayo mondok. Soalnya emang ya semua halnya udah ke cover dan alhamdulillah santri-santri bisa terbebas dari hal-hal yang nggak sewajarnya dia dapatkan. Ya. Tuh. Masya Allah. Barakallahu fikum atas waktunya nih, Bang. Barakallah. Gimana ya? Speechless juga sebenarnya ngomong sama antum. Soalnya kita belum pernah ketemu, terus ternyata kita ketemu di sini dan baru tahu kalau misalkan antum alumni juga gitu dan ya? Wah, kita kayak reuni banget sih, Masya Allah. Insya Allah. Oke, makasih banget atas waktunya dan terima kasih udah mensempatkan hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun tadi sempat ada kabar kalau misalkan antum bakalan ada pergi dan lain-lain ya. Iya, Insya Allah. Tapi Masya Allah. Oke, cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan taqwa.